Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, insyaallah kita akan lanjutkan lagi ngaji kita di pertemuan yang baru ini, di pertemuan dari kitab yang sama, yaitu kitab Matan Jurumiyah yang diberikan syarah oleh Syekh Hasan Al-Qafrawi radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Dan kita sekarang masuk ke pembahasan yang baru, yaitu bab tentang marfu'atul asma. Oke, kita akan lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, kita coba sedikit nge-review beberapa perihalnya. Ketika dengar kata marfu'at, maka kita itu seolah-olah diingatkan dengan tiga istilah lainnya. Ada istilah namanya rofi, ada istilah namanya marfu, ada istilah namanya raf'un, dan ada istilah namanya alamatu ar-raf'i. Nah, ini adalah perkara-perkara yang kita jumpai ketika kita mendengar kata marfu. Ada rofi, ada marfu, ada raf'un, dan ada alamatur raf'i. Marfu berarti dia adalah kata yang terkena amal rofi. Sedangkan raf'un adalah perubahan. Yang tadinya misalnya dia itu nggak berharokat, ketika ketemu sama ja'a, dia jadi berharokat. Seperti kata Zaidun, awalnya dia tidak berharokat, artinya dia sukun. Kemudian dia berubah menjadi domah karena ada sesuatu atau ada kata ja'a yang datang sebelumnya. Maka dikatakan di sini rofi'nya adalah ja'a, marfu'nya adalah Zaidun, rofa'nya adalah perpindahan dari Zaid, dari sukunnya Zaid menjadi domahnya Zaid. Terus alamatnya dengan si domah itu tadi. Nah, di pembahasan kali ini kita akan banyak bicara soal yang ininya saja. Berarti kita sedang bicara soal isim-isim apa saja yang bisa terkena amil rofi. Bahasa lainnya, kita akan bicara soal apa saja yang termasuk isim-isim yang dia itu terkena amil rofi sehingga menjadi marfu. Nah, di bab inilah kita akan bahas secara panjang lebar apa yang kita sebut sebagai yang namanya marfu'at. Terus dikatakan, kenapa kok harus ada kata asma'nya Ustadz? Untuk menjadi penegasan bahwa marfu'at juga itu berserikat di dalamnya fi'il. Maka untuk menghilangkan sesuatu yang memungkinkan orang itu ketika mendengar marfu'at tidak lari kemana-mana, maka dikatakanlah atau ditaruhlah kalimat asma. Maka babu
marfu'atil asma. Ini adalah bab tentang isim-isim yang marfu, tentang isim-isim yang marfu. Oke, Alhamdulillah kita sudah tahu. Berikutnya dikatakan babu khabar mubtada'in mahzufin ala ma marra. Nah, ini sudah kita sebutkan sebelumnya panjang lebar, bahkan mungkin kalau nggak salah kita menghabiskan ya tiga majelis untuk membahas tentang babu ketika kita bilang babul i'rab atau babul ma'rifati alamatil i'rab yang waktu itu pernah kita bahas. Nah, itu sudah kita jelaskan. Wa babu mudhafun wa marfu'ati mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati adh-dhahirati marfu'ati mudhafun ilaih wal asma mudhafun ilaih majrurun bil kasrati dhahirati. Al marfu'atu sedangkan marfu'at itu mubtadaun marfu'un bil ibtida. Setelah tadi musannif kitab itu menjelaskan tentang atau mengi'rab tentang babnya atau bahasa lainnya, judul ini namanya tarjamah. Bahasa Arabnya namanya tarjamah. Jadi tarjamah itu bukan hanya bermakna eh, suatu bahasa itu dialihkan ke bahasa yang lain. Enggak. Jadi tarjamah itu juga bisa berarti tadi bab atau pasal atau subbab atau bukunya itu sendiri. Nah, itu namanya tarjamah, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa musannif kitab telah mengi'rab tarjamah dari pasal ini. Kemudian dikatakan qala rahimahullah al marfu'atu sab'atun. Marfu'at itu mubtadaun marfu'un bil ibtida. Wa sab'atun khabarul mubtada'i, alamat rafa'nya dengan dhammah. Wahia ai al marfu'at yang 7 tadi itu dia adalah waw lil istinaf untuk menyambung atau meneruskan perkataan yang sebelumnya, terus dikatakan hiya domirun munfasilun mubtadaun mabniyun al fathi fi mahalli raf'in. Wahia, ya. Pertama al fa'il. Dia adalah al fa'il wa ma utifa alaihi khabarul mubtada'i marfu'un bidhammatin dhahirati. Nah, fa'il itu apa namanya? Menjadi hal yang pertama kali disebutkan. Di sini i'rabnya adalah sebagai apa? Sebagai wa ma'utifa alaihi khabarul mubtada'i marfu'un bidhammatin dhahiratin. Dia itu menjadi ma'tuf atas sesuatu yang sebelumnya. Afwan. Ya, dia sebelumnya ma'tuf kepada sab'atun, maka dikatakan wa ma'utifa alaihi khabarum tada'i marfu'un bidhammati. Karena dia dimaktufkan kepada sebelumnya, maka dia menjadi khobar juga. Dikatakan yakni bahwasanya anna awwala minal marfu'ati hiyal fa'il. Yakni bahwasanya anna al awwal minal marfu'ati itu adalah fa'il. Wa bada'a bihi, dan dia, ya ini musonif kitab Ibnu Ajurum mengatakan wabada abihi, dan Ibnu Ajurum memulai dengannya. Kenapa? Liqaunihi, karena zatnya si fa'il tadi aslal marfu'ati indal jumhur, merupakan asal asli marfu'at menurut jumhur. Jumhur di sini adalah jumhurnya Kufiyin dan jumhurnya Basriyin. Emang ada ikhtilaf Ustadz? Ya, ada ikhtilaf.
Ada yang mengatakan mubtada yang asli dari marfuat itu. Cuman oleh Syekh Abi Naja ketika menghasyiahi atau memberikan marginal note kepada syarahnya Syekh Khalid mengatakan perdebatan aslul ma'rifat itu nggak ada faidahnya. Nggak ada faidahnya, nggak menghasilkan sesuatu yang musmir, nggak ada faidahnya. Jadinya udahlah, dicukupkan saja faidah tersebut. Nah, ala kulli hal bahwasanya aslul marfuat itu adalah fa'il menurut jumhur. Jumhurnya siapa tadi? Jumhur basriyin wa kufiyin. Terus yang kedua, alasan pertama bahwasanya dia itu adalah aslul ma'rifat. Ini alasan pertama. Alasan keduanya adalah wali kauni amilihi lafziyan. Alasan keduanya karena amilnya amil lafzi. Seperti yang tadi kita bilang di awal, marfu'nya fa'il Zaid itu dengan ja'a. Ja'a itu amilnya lafzi. Maksudnya apa Ustaz? Amilnya itu lafzi. Maksudnya adalah amilnya sesuatu yang menjadi faktor didomahkannya Zaid itu diucapkan nyata di dalam lisan. Nah, ja'a ini karena dia diucapkan dengan lisan, maka istilah para ulama katakan dengan amil lafzi namanya. Emang Ustadz ada yang dia itu amilnya nggak nampak? Ada. Nanti di babnya. Insya Allah ketika ketemu sama mubtada. Ya. Tapi ala kulli hal kita balik lagi ke tadi bahwa ja'a atau sesuatu yang datang sebelum fa'il itu amilnya lafzi. Dan amil lafzi ini menjadi alasan bagi Ibnu Ajurrum untuk mendahulukan pembahasan fa'il daripada mubtada. Ya. Oke. Terus berikutnya dikatakan qala rahimahullah walikauni amilihi, karena amilnya fa'il itu lafzian. Nahu contohnya jaa Zaidun wal qadi wa gulami. Nah, di sini musannif kitab itu mendatangkan misal. Mendatangkan misal. Ingat, saya pernah bilang ada perbedaan yang mencolok antara kalimat syahid dengan kalimat misal. Ada yang ingat nggak perbedaannya apa antara syahid sama misal? Hmm. Ada yang ingat Mbak Wulan, Mbak Wika udah datang, Mbak Wika? Oh udah. Ya, Bu Endah, ingat nggak? Coba ada perbedaan antara syahid sama misal. Yuk, Mbak Wulan, coba ingat-ingat. Ingat nggak? Apa perbedaannya antara syahid sama misal? Ingat nggak? Yuk, coba. Istihdzar Ustaz. Gimana, gimana? Oke, Mbak Wika, coba ingat Enggak ingat nggak? Ustaz. Dan nggak ada juga di catatan saya. Oh gitu. Mungkin Oke, baik. apa mungkin saya yang ini kali? Enggak saya kali yang nggak datang atau yang terlewat kali Ustaz. Nggak ada nih. Oke, baik deh. Maaf maaf Ustaz. Oke, saya kasih tahu ya. Ya Ustaz, di catatan saya juga nggak ada. Oh, oke. Berarti berarti Mbak Wulan doang. Harusnya Mbak Wulan ditugasin Mbak Wulan yang ngasih tahu yang lain nih. Nah, oke, yuk. Syahid itu adalah bahasanya di kitab itu al-juz'iyah allati ja'at biha li itsbatil qaidah. Gampangnya,
Syahid itu untuk menegaskan adanya kaidah. Li'ithbatil qaidah. Itsbat. Itsbat itu artinya menetapkan sebuah kaidah. Itu namanya syahid. Nah, sedangkan misal itu untuk idah al-qaidah. Contoh, gampangnya gini, sebelum lanjut. Gampangnya begini. Syahid itu kayak kita nanya begini. Mbak Wulan, apa dalilnya sholat? Kenapa sholat wajib? Mbak Wulan langsung bilang, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Nah, itu namanya syahid. Itu namanya syahid. Bahasa gampangnya dalil. Nah, sedangkan untuk istilah yang kedua dalam bahasa Arab itu namanya misal. Misal itu untuk idohil qaidah. Apa itu Ustaz idohil qaidah? Ya berarti misal itu didatangkan untuk memperjelas kaidah yang sudah dikodifikasikan atau yang sudah dirumuskan. Dikasih misal. Gitu. Nah, ini namanya adalah misal dan apa namanya syahid. Oke, sampai sejauh ini coba sebelum kita lanjut. Udah dapat gambaran jelas antara syahid dan misal? Ustadz, boleh Hmm. dikasih contoh yang misal tadi gimana? Kalau Ini tadi kan contohnya yang nih. syahid. Contohnya begini nih. Contohnya adalah Oh, Ja'a Zaidun wal Qadi wal Gulam. Ini namanya misal. Terus Ustadz, contohnya kalau misalnya yang syahid gimana? Misalnya adalah wasa'ala sa'ilun misalnya. Nah, terus apa? Waja'a rabbukum. Semua yang ada di dalam Al-Quran ketika datang setelahnya fi'il, pastikan isimnya marfu. Nah, karena saking banyaknya apa namanya syahidnya dalam Al-Quran, udahlah cukup datangkan misalnya saja. Nggak perlu kita mendatangkan dalil. Cukup ini aja, datangkan saja. Karena sudah menjadi kaidah yang paten dan karena sudah banyak. Jadi nggak perlu mendatangkan syahid. Nah, nyambung sampai sejauh ini. Perbedaan antara syahid sama misal sudah bisa kebayang? Mbak Wika sendiri? Mbak Bulan? Mbak Bu Endah? Contoh lagi. Berarti Ustaz, misal Ulangi itu lagi. bayat ya? Coba satu-satu, satu-satu. Bu Endah dulu, Oh, Bu Endah dulu, Bu Endah dulu. silakan. Ulangi Ustaz. Ulangi. Contohnya misalnya gini. Misal hmm, Mbak Wika lagi mengadakan sebuah penelitian terhadap suatu teks bacaan. Dicari sama Mbak Wika. Oh, ternyata penulis ini itu sering menggunakan frasa A untuk menunjukkan bahwa frasa A ini memiliki makna B. Ya, misalnya begitu. Terus Mbak Wika melanjutkan lagi ke seluruh tulisan-tulisan yang pernah dibuat oleh penulis yang sedang Mbak Wika teliti tadi. Mbak Wika menemukan ada sebuah kesamaan antar kitab atau antar tulisan yang telah dibuat tadi itu. Bahwa ketika musonif kitab menggunakan frasa atau menggunakan kata A, pasti maksudnya adalah B. Nah, dari setiap hal yang datang di dalam tulisan penulis, di dalam tulisan yang ditulis oleh penulis,
yang mana penulis ini sedang diteliti oleh Mbak Wika kumpulkan semuanya dalam satu catatan misalnya. Catatan semuanya dikumpulin sama Mbak Wika, terus dikumpulkan jadi satu, karena ini sudah fix, semuanya sama, mirip semua, maka Mbak Wika membuat sebuah kaidah. Kaidahnya gimana? Misalnya Mbak Wika bilang begini sama Mbak Wulan, kalau Mbak Wulan ketemu tulisan frasa A yang ditulis oleh penulis yang sedang saya teliti ini, pasti maksudnya adalah B. Kenapa Mbak Wulan atau kenapa Mbak Wika bisa seyakin itu? Karena Mbak Wika sudah melakukan penelitian yang mana penelitian tersebut oleh para ulama disebut sebagai istiqro, atau kalau saya nggak silap itu adalah metode deduktif, ya, metode deduktif kalau saya nggak silap. Nah, Mbak Wika itu menghukumi, mungkin ada banyak ada banyak tulisan yang dibuat oleh penulis tersebut, tapi Mbak Wika hanya bisa mendapatkan 5 sampel. Dan 5 sampel itu benar-benar menunjukkan keserasian yang sama. Akhirnya Mbak Wika menghukumi seluruh tulisan-tulisan yang datang oleh seorang penulis ini, kalau misalkan dia itu menggunakan frasa A, maka maksudnya adalah B. Nah, itu oleh para ulama disebut sebagai namanya istiqro, atau kalau nggak saya silap ya tadi ya, ini kalau misalkan saya silap, tolong dikoreksi ya, namanya metode deduktif. Nah, syahid itu adalah sesuatu yang digunakan oleh Mbak Wika tadi untuk membuat sebuah kaidah. Sehingga ketemulah kesimpulan Mbak Wulan atau Mbak Wika ketika mau merepresentasikan hasil dari pengujiannya tadi itu, Mbak Wika punya namanya sebuah syahid. Syahidnya itu kuat. Nah, terus Mbak Wika ketika ingin memperjelas kaidah yang sudah tadi dibuat tadi itu, Mbak Wika andaikan dengan metafor beliau atau dengan penjelasan-penjelasan yang lain yang sekiranya bisa mirip dengan kaidah yang sudah dibuat tadi. Nah, itu namanya misal. Jadi ada perbedaan antara syahid sama misal. Oke, sampai di sini nyambung Mbak Bu Endah dengan pengandaian yang tadi saya buat, Mbak Wika atau Mbak Wulan kalau Ini mau. lagi pelan-pelan mencerna Ustadz. Oke. Maaf ya Ustadz, Tapi nanti secara saya garis coba besar pelan. udah kebayang. Iya, bisa. Tinggal meresum aja gitu, biar saya Oke. mudah. Gak apa-apa, nanti pelan-pelan saya pelajarin lagi. Oke, kurang lebih begitu. Itu kalau di kami di kuliah Lugo itu kami pelajari tentang bagaimana para ulama bisa sampai pada sebuah kesimpulan bahwasanya fa'il itu marfu, mansub apa namanya? Maf'ul itu mansub. Nah, itu kurang lebih yang tadi saya gambarkan tadi itu. Metode para ulama kita dalam mengistinbat kaidah-kaidah nahwu. Yuk, ada ya, silakan Mbak Wulan kalau tadi mau tanya. Berarti misal itu ini ya Ustadz, apa bayan gitu ya? Betul, bayan. Kayak penjelasan dari penjelasan memperjelas pendekatan dengan contoh kan kalau Ya, dalam apa namanya? Kalau kata siapa Ustadz saya lupa yang bersama Ustadz Yuwana tuh yang Syekh siapa Ustadz yang kerjasama itu kan beliau bilang kan apa Indonesia itu selalu orang Indonesia itu harus didekatkan dengan contoh. Aiman. Nah ya, Hmm. ya beliau bilang apa katanya kalau orang Indonesia itu harus didekatkan dengan contoh. Berarti seperti ini ya Ustadz kayak penjelasan terus misal gitu ya Ustadz ya. Iya, Enggak koidah betul, misal. betul, Ada. betul, betul, betul. Tapi Berarti tadi ada perbedaan ketika nyebut misal sama menyebut syahid. Ada perbedaan makna. Nah, berarti silakan kalau Wulan. syahid gak boleh mengarang ya Ustadz ya. Nggak boleh, harus dengar dari orang Hmm. Arabnya langsung.
lewat Oh, berarti Quran. termasuk syair Hmm. ya? Ya, betul. Jadi syahid Oh, itu ada 5. Quran, hadis. Quran ini dibagi menjadi 2. Ada Quran yang mutawatir, ada Quran yang syadzah. Quran yang mutawatir kan ada 10 riwayat tuh. Yang syadz itu di luar Thoriqoh, Syatibiyah, sama Durrah. Nah, itu bisa menjadi syahid. Kaidah-kaidah di luar itu tadi. Nah, terus ada syair, ada nasr, udah 5 itu saja yang menjadi syahid dalam bahasa Arab. Ya, mafhum sampai sejauh ini. Ustaz, hadis. Al-Quran, terus kiroat Al-Quran, hadis nabawi, syair, Hadis. sama nasr, sama prosa. Itu 5 hal itu yang menjadi syahid. Jadi para Berarti ulama syair kita, sama gimana? berarti syair sama nasr itu harus didengar dan maksudnya sumbernya itu benar gitu kan? Dari Iya, orang ada Arab langsung. riwayatnya, ada riwayatnya. Jadi Oh, ada syair riwayatnya kita juga berarti. ada periwayatnya. Ada periwayatnya. Gitu. Ada riwayatnya, ada riwayatnya. Meskipun sanad periwayatannya nggak seperti sanad periwayatan hadis. Nah, maka pernah tuh ada seorang mustasyrikin, orang orientalis mau mencoba untuk menggoyahkan orang-orang untuk nggak percaya syair-syair jahiliyah. Mereka buat tuhmah, mereka buat tuduhan bahwasanya orang-orang Islam itu ketika mempelajari bahasa Arab, mereka nggak punya sandaran riwayat katanya. Wow, langsung ulama-ulama bahasa Arab membuat bantahan terhadap tuduhan yang nggak jelas tadi itu. Dibuat tulisan. Makanya tulisannya Ad-Difa an Syi'ril Jahili. Tulisannya begitu. Jadi ada ulama kita itu termasuk guru kami di kuliah kami itu membuat sebuah tulisan untuk membantah orang-orang orientalis yang katanya syair jahiliyah itu nggak punya sanad riwayat. Wah, enggak, ada riwayatnya. Nah, jadi ada sanadnya. Meskipun periwayatan sanadnya nggak seperti periwayatan sanadnya hadis. Oke, ada lagi yang mau tanya? Hmm, Cukup? Oke, yuk lanjut ya. Ja'a Zaidun wal qadi wa gulami. Nah, kalau ngomong-ngomongin soal kayak gitu ya, jadi kita tuh kayak merasa berhutang budi banget sama ulama-ulama kita yang sudah susah payah gitu menjaga tradisi keilmuan. Makanya kalau dibilangin orang Islam itu bodoh, tuh kayaknya gak bener deh. Karena orang Islam sendiri sebenarnya menjaga tradisi keilmiahan sebuah ilmu itu benar-benar pada tahap yang muntahal, goyah bahasanya. Udah level yang paling ujung untuk menghargai sebuah karya ilmiah. Termasuk ketika mengkodifikasikan ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balago, semua ini. Itulah ya. Oke, yuk lanjut dulu. Nahu ja'a Zaidun wal qadi wa gulami. I'rabnya apa? Ja'a fi'lun madin wa Zaidun fa'ilun marfu bidhammah wal fata. Loh, kok wal fata? Harusnya wal qadi harusnya. Coba ada penjelasan nggak di sini? Nggak, harusnya wal qadi harusnya. Wal qadi ma'tufun ala Zaidin. Terus marfu'un bidhammatin muqaddarah alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur wal qadi. Oh, berarti ini kurang di sini. Oke, maaf. Di sini kurang. Jadi pertama ja'a qadi wal fata, harusnya ya wal fata wal qadi wa gulami. Oke. Fata, Kalau di kitab saya ada fatanya. alhamdulillah, berarti ini yang salah nih. Berarti di sini yang salah. Fata ma'tufun ala Zaidin marfu'un bidhammatin muqaddarah ala alif mana amin zuhriya ta'adzur wal qadi ma'tufun ala Zaidin marfu'un bidhammatin muqaddarah ala ya'i mana amin zuhriya athiqal. Ya, udah dijelaskan juga apa itu ta'adzur, apa itu thiqal. Nah, lanjut wa gulami marfu'un bidhammatin muqaddarah alal maqabla ya'il mutakallim mana amin zuhriya istighalul mahal. Ini juga sudah pernah dijelaskan.
Istighol mahal itu kayak gimana juga sudah pernah dijelaskan. Alhamdulillah, kita sudah pernah menjelaskan itu semua. Terus yang kedua, wal maf'ul. Artinya wal maf'ul lam yusamma fa'iluhu. Nah, atau bahasa kita naibul fa'il. Nah, terus berikutnya. Wal maf'ul waw harfu atfin maf'ul ma'tufun al fa'il wal ma'tufu al marfu'i marfu'un alladhi ismun mausul na'tun na'tun al na'at dari al afan alladhi na'at dari kata al maf'ul mabniun ala sukun fi mahali raf'in terus lam harfun nafin wa jazmin wa qalbin yusamma fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasful alif wal fathah ma qabla wal fathah qablahu dalilun alaiha. Jadi aslinya adalah yusamma. Aslinya begini. Tapi karena ada lam datang menjadikan si ininya dihapus. Yusamma gitu. Terus fa'iluhu naibul fa'il yusamma marfu'un bidhammati wa fa'iluhu mudhaf wal ha mudhafun ilaihi mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin. Yakni yang kedua adalah anna tsaniya minal marfu'at, bahwasannya huruf part kedua atau jenis kedua dari isim-isim yang mengarfu itu adalah isim yang bernama al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maksudnya apa itu? Ai lam yuzkar, ai tidak disebutkan ma'ahu bersama si fi'ilnya tadi fa'iluhu, fa'ilnya nggak disebutin. Oke. Terus dikatakan wa dzakarahu ba'dal fa'il, dan bab ini disebutkan setelah bab fa'il. Kenapa disebutkan liqaunihi naiban? Karena zatnya dia itu menjadi naib. Itu menjadi pengganti. Nahu contohnya adalah apa? Contohnya adalah dzuriba zaidun wal fata wal qadi wa gulam. Nah, ini juga sudah kita jelaskan apa itu i'rab masing-masingnya. Oke. Dah selesai i'rabnya, nggak kita bahas, langsung aja kita ke yang keempat. Yang ketiga adalah mubtada. Wal mubtada'u al waw harfu atfin, ini i'rabnya. Mubtada ma'tufun 'alal fa'il wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Wa khabaruhu, khabarnya al waw sebagai harfu atfin, khabaruhu ma'tufun 'alal fa'il wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Wa khabaru mudhaf wal ha mudhafun ilaih. Maksudnya gimana? Yakni anna tsalitsa wa rabi'ah, yang keempat, yang ketiga dan yang keempat, minal marfu'at, dari isim-isim yang dimarfu'kan, ada namanya mubtada dan ada namanya khobar. Nah, wa qaddamahuma ala ma ba'dahuma. Perhatikan baik-baik perkataan ini. Dikatakan wa qaddama ai qaddama ibnu ajurum huma mubtada dan khobar. Jadi ibnu ajurum mendahulukan huma mubtada dan khobar ala ma ba'dahuma, atas apa-apa yang akan datang setelah mubtada dan khobar. Kenapa? Li'annahuma mansukhani wa matbu'an. Kenapa kok didahulukan dari yang ada setelahnya? Jawabannya adalah karena yang setelahnya nanti itu namanya fi'il atau namanya adalah amil mansukh. Mansukhoh. Nah, ada kita kenal dengan istilah namanya nasikh mansukh ya. Ayat pengganti dan ayat yang diganti. Nasikh mansukh. Nah, nanti mubtada dan khobar itu nanti juga dia ada penggantinya. Penggantinya ada namanya isim
Kana, isim, ina, itu pengganti mubtada. Ada pengganti khobar namanya khobar kana, khobar inna. Nah, itu yang dimaksud dengan mansukhon. Wamat bu'an. Nanti dia bisa jadi menjadi badal. Contohnya misalnya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Kan kita langsung ada banyak tuh dalam pikiran kita, ada 8, ada 9 istri Rasul dan semuanya digelari dengan Ummul Mukminin. Terus kita katakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyahnya itu menjadi apa? Menjadi badal. Maksudnya menjadi badal itu gimana? Menjadi keterangan atas Ummul Mukminin yang sebelumnya telah disebutkan. Itu namanya badal. Artinya nanti Aisyah atau lafaz Aisyah itu nanti itu mengikuti harokatnya Ummul Mukminin. Kalau Ummal Mukminin berarti Aisyata. Tapi kalau Ummul Mukminin berarti Aisyatu. Itu namanya matbu. Oke. Wadzalika muqaddamun ala nasikh wattabi. Dan dia itu mendidahulukan atas nasikh dan juga tabi. Nahwu contohnya adalah Zaidun wal fata wal qadi wal gulami qaimuna. Nah, Zaidun terus fata, qadi, gulam itu semuanya marfu. Kenapa? Karena Zaidnya itu merupakan marfu. Marfunya dengan apa? Dengan dhammah. Marfu'nya kenapa? Karena dia menjadi mubtada. Nah, qaimunnya sebagai khobar. Sebagai khobar. Sebagai sesuatu yang mengabarkan tentang keberadaan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, itu namanya al-khobar. Namanya al-khobar. Atau bahasa lainnya itu mukhbarun anhu. Mukhbarun anhu. Khobar itu adalah sesuatu yang datang untuk memperjelas, mempertegas, mengabarkan sesuatu yang telah datang sebelumnya. Nah, ini namanya adalah i'rab dari mubtada dan khobar. Wa i'rabuhu udah jelas, qaimun sebagai khobar dari mubtada. Terus yang berikutnya wasmu kana. Waw di situ sebagai huruf athof. Ismu maktufun alal fa'il karena dia ngikutin harokatnya kalimat fa'il yang tadi sebelumnya sudah disebutkan, maka dia itu maktuf. Dan kalau maktuf itu berarti ngikut atofnya atau ngikut maktuf ngikut atofnya. Berarti kalau misalkan dia itu adalah marfu ya marfu, kalau dia itu mansub ya mansub, kalau dia itu majrur ya majrur. Terus dikatakan di sini bahwasanya ismun wal ma'tufu al marfu'i marfu'un wasmu mudhof. Karena mudhofun ilaih. Karena itu kan harusnya kan fi'il madi. Naqis. Tetapi karena di sini yang diinginkan itu bukan karena secara tugasnya dia sebagai sesuatu yang menjadikan yang ada di depannya itu isim dan harfun, enggak. Bukan itu, tapi yang kita maksud adalah lafzul kana. Jadi kita mungkin di sini taruh sebuah keterangan wa lafzu kana. Supaya apa? Supaya orang lain tidak salah paham. Karena yang kita i'rab itu lafaznya, bukan zatnya. Yuk, berikutnya dikatakan mudhafun ilaihi mabniun al-fathi fi mahalli jarrin li'annahu ismun la yadhharu fihi i'rabun. Wa akhawatiha, akhawat, saudara-saudaranya.
Saya dulu pernah tanya, kenapa kok bukan wa ikhwanuha, Ustadz? Kenapa kok wa akhawatuha? Oke, jawabannya dari Ustadznya katanya adalah karena isim, fiil, dan harfun itu masuk ke dalam himpunan apa yang kita sebut sebagai namanya kalimat. Kalimat itu adalah mu'annas, maka dia juga ikut apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu adalah mu'annas. Tuh ya. Oke, yuk lanjut dulu. Wa akhawatiha wa harfu atfin, akhawat ma'tufun ala kana wal ma'tufu al majruri majrurun wa akhawatihi mudofun ilaih wal ha mudofun ilaih mabniun ala sukun fi mahalli jarin. Atau maksudnya yang kelima adalah annal khamisa minal marfu'at. Yang kelima dari sesuatu yang dimerofakkan atau marfu ini adalah isim kana dan saudara-saudaranya. Contohnya gimana? Kana Zaidun wal fata wal qadi wa gulami qaimina. Nah ini. Kana Zaidun, Zaidun di situ menjadi isim kana namanya. Menjadi isim kana. Sedangkan fata, qadi dan juga fata apa namanya? Gulami itu menjadi apa? Menjadi sesuatu menjadikan dia sebagai i'rab yang ikut dengan Zaidun. Menjadikan dia i'rab yang ikut dengan Zaidun. Nah, sedangkan qaimina yang awalnya qaimuna menjadi qaimina. Kenapa? Karena dia kemasukan kana. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya mansukhot. Gitu. Ya, tafadhol. Kalau di sini ada diskusi atau ada pertanyaan, silakan. Atau ada hal-hal yang, Ustadz kayaknya saya perlu ulang deh yang ini deh. Nah, silakan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dari Mbak Wika, coba ada pertanyaan nggak? Tadi yang ini saya ketinggalan Ustadz, nggak jelas suaranya. Hmm. Yang kenapa jawaban saya tadi kenapa nggak ikhwan tapi akhwat tadi apa Ustadz? Oh, jawabannya adalah karena isim itu merupakan bagian dari kalimat. Isim merupakan bagian dari kalimat. Maka dia dihukumi sebagai mu'annas. Nyambung kan ya? Kan Kak. Iya, iya Nah, Ustadz nyambung lah kalau itu oke. jawabannya. Ya udah. Alhamdulillah. Bisa. Yuk ada lagi nggak yang mau tanya? Mbak Ulan, Bu Enda, Mbak Indi, coba. Cukup? Yuk. Kalau cukup kita lanjut. Wah, Mansukhon itu apa Ustaz? mansukhon itu di ini. Kalau nasikh mansukh itu bahasa Indonesianya apa Mbak Ulan? Nasikh mansukh. Waktu di Mahat saya belajar usul fikih itu Ustadz, Tapi saya saya dengarnya itu. saya ini kelupaan bahasa Indonesianya itu apa gitu. Nasikh mansukh. Yang enak didengar, yang mudah dipahami. Menghapus, Ustadz. Gimana? Dihapus dan menghapus. Dihapus dan menghapus. Dihapus dan menghapus. Dihapus berarti yang mana? Nasikh atau mansukh? Nasih yang menghapus. Kalau mansuh yang dihapus, Ustadz. Oke. Contohnya gini, Bu.
Misalnya gini. Misal saya punya kalimat Zaidun qaimun, Bu. Ini, Bu, kita kotakin. Ini kan mubtada. Si Zaid mubtada. Qaim khobarnya. Kita kotakin dulu deh dia. Awalnya kan kalau ditanyakan namanya apa ini? Namanya mubtada. Qaim itu apa? Khobarnya. Tapi ketika datang kana, si kana ini menghapus mubtada. Nggak hanya mubtada, khobar juga dihapus juga sama dia. Nah, jadilah si kotak ini namanya adalah isim kana. Jadilah kotak yang atas tadi namanya adalah khobar kana. Yang awalnya namanya mubtada berubah menjadi isim kana. Yang awal namanya khobar menjadi khobar kana. Nah, ini yang disebut sebagai namanya mansukhot. Siapa yang menasakh kana? Siapa yang menasakh kana? Terus apa yang dinasakh oleh kana? Hukumnya Zaid yang awalnya mubtada menjadi isim kana, yang awalnya khobar menjadi khobar. Yo, udah dapat pemahamannya? Nasikh mansukh atau mansukhat ini, Bu Enda? Pengganti ya Ustaz. Ya, pengganti. Yo, dari Mbak Indi, kalau ada pertanyaan silakan. Yo, kalau nggak ada, kita lanjut. Yo, yang berikutnya adalah inna dan saudara-saudaranya. Yo, wa khobaru inna wa akhawatiha. Khobar, wawnya atof, khobarnya maktuf, al-fa'il maktuf, inna juga mudhof ilaih, dan dia adalah sebagai isim yang mabni. Wa akhawatiha, akhawat itu menjadi huruf atof dari kata akhwat sebelumnya, dan dia ngikut i'rabnya berarti dia menjadi mudhofun ilaih. Terus dikatakan yakni an-nasa disa minal marfuati, yang keenam adalah khobarnya inna. Khobarnya inna dan khobarnya akhwatnya inna. Nah, dikatakan di sini wa akhara ai Ibnu Ajurum akhara, mengakhirkan hu-nya kembali kepada khobar inna. Ibnu Ajurum mengakhirkan pembahasan khobar inna dan khobar akhwatnya inna. Kenapa? Huwa wa ma qablahu li'annahuma nasikhani kama taqaddama. Karena inna dan kana itu sama-sama amil nasikh namanya. Nasikh. Sesuatu yang merubah hukum yang awalnya mubtada menjadi isim kana. Yang awalnya khobar mubtada menjadi khobar kana. Nah, yang ini kalau inna berarti isim inna, khobar inna. Nah, itu ya. Namanya nasikhon. Contohnya gimana? Contohnya adalah inna zaidan wal fata wal qadi wal gulami qaimuna. Contohnya begitu. Nah, i'rabnya mudah. Zaid sebagai isimnya
Kak isimnya inna, mansub wa alamatu nasbihi al-fata zohiroh, fata juga ngikut dengan Zaid maka menjadi mansub juga. Terus Qadi karena dia itu ngikut dengan Zaid makanya dia juga mansub juga. Terus Qadi setelah Qadi udah. Terus Gulami juga karena dia ngikut dengan harakat sebelumnya berarti dia menjadi eh, juga dalam keadaan mansub juga. Qaimuna, si qaim tadi itu menjadi apa? Menjadi khobarnya ina. Menjadi khobarnya ina. Gimana i'rabnya? Khobar ina marfu'un bil wawi niyabatan anid dhammah li'annahu jam'u mudzakarin salimun wa nunu iwadun anit tanwin. Nah, yang terakhir adalah at-tabi'. Tabi' Wau tabi harfu atfin wa tabi ma'tufun al fa'il wal ma'tufu al marfu'i marfu'un lil marfu'i lam harfu jarin marfu'un majrurun bilam wal jar majrur muta'alliqun bitabi. Muta'alliqun bitabi. Yakni anna asabi'a minal marfu'ati at-tabi. Yang ke-7 dari pembahasan marfu'at itu namanya pembahasan tabi. Wa huwa yanqasimu arba'ata aqsamin asyaraha laha biqaulihi. Jadi tabi itu kayak gini, kayak misalnya saya tambah istri saya. Nah, istri saya ini itu disebut sebagai namanya tabi. Dia ngikut saya. Nah, sayanya ini disebut sebagai namanya matbu'. Ya, istri saya itu adalah tabi', sayanya itu adalah matbu'. Nah, dalam hal ini nanti ada namanya na'at. Na'at itu adalah persis kayak istri saya. Nah, lawannya na'at atau yang sama kayak saya itu namanya man'ut. Ini yang satu. Yang kedua, ada namanya badal. Badal itu kayak istri saya. Saya digantikan istri saya. Nah, saya ini kalau misalkan menggunakan istilah badal, saya namanya al-mubdal minhu. Al-mubdal minhu nama saya. Nama sayanya itu disebut sebagai namanya mubdal minhu. Al-mubdal minhu. Ya, al-mubdal minhu. Terus nanti ada yang ketiga. Yang ketiga itu ada namanya taukid. Taukid itu kayak istri saya. Nah, sayanya itu disebut sebagai namanya muakkad. Muakkadun. Muakkad. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, nanti ada istilah namanya apa? Allahumma shalli ala Muhammad, naat, badal, taukid. Satu lagi apa? Ada yang ingat nggak? Pak saya Atof. atof. Atof udah tadi. Atof, naat. Apa terakhirnya kok? Udah Ustadz. Enggak, ada 4 dong. Naat, badal, taukid. Satu lagi apa? Ih, ya Allah. Kok ini sih tiba-tiba ngeblank. Coba lihat dulu. Taukid, badal, tamyiz. Enggak. Tamyiz. Tamyiz. Ngaco sih. Bentar. Naat, badal, taukid. Astagfirullahaladzim. Cuma 4. Sama Atof Ustadz, betul. Hanya 4 aja. Atof ya?
Naat kan bukannya Iya. ataf. Astagfirullahalazim. Tidak, Ustadz. Iya. Maaf Bu ya, saya tadi udah nyalahin. Atof, betul, atof. Atof. Nah, sayanya itu disebut sebagai namanya maktuf. Maaf Bu. Aduh, ini. Oke, ada 4 ya. Atof, maktuf, taukid muakkad, badal, al-mubdal minhu, naat manqut. Nah, gitu. Nah, ini adalah yang terakhir. Artinya, kalau misalkan saya itu berarti semua yang ada di dalam saya, itu marfu, maka yang sininya ikut juga marfu juga. Jadi itulah yang disebut sebagai namanya tabi atau tawabi. Oke, alhamdulillah kita sudah menuntaskan tentang babul marfuat ini. Nah, ini contohnya udah gampang lah ini mah. Tapi cobalah kita baca dulu lah. Yuk, siapa tahu ada faedah. Yuk, yang pertama yakni annal awal adminat tawabi ada namanya naat atau sifat. Sifat yang tadi itu harusnya sifat. Contohnya apa? Ja'a Zaidun al-Fadilu. Ja'a Zaidun al-Fadil. Nah, Zaid ini disebut sebagai namanya naat. Afwan. Al-Fadilunya ini namanya naat. Sedangkan Zaidunya disebut sebagai namanya man'ut. Ya, al-Fadilnya sebagai naat, Zaidunnya sebagai man'ut. Nah, man'ut itu berarti yang disifati. Naat berarti yang mensifati. Oke. Maka di sini katakan al-fadil na'tun li Zaidin wa na'tul marfu'i marfu'un. Baik. Berikutnya yang kedua ada namanya atof. Nah, atof di sini wah ternyata musonif kitab mendetilkan. Yo. Alhamdulillah tadi nggak jadi kita lewatin. Atof itu ada 2 katanya. Satu namanya atof nasak. Wahua apa? Makana biharfin kalwaw. Dia itu seperti harfun layaknya huruf waw. Nah ini adalah takrif dari beliau. Contohnya adalah Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. I'rabnya ja'a fi'lun madin wa Zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammah wa Amrun ma'tufun ala Zaid. Wal ma'tufu al marfu'i marfu'un. Ini namanya atof nasak. Atof nasak. Yang kedua ada namanya atful bayan. Atful bayan. Apa itu atof bayan? Dikatakan wa huwa ma kana muwaddihan lima qablahu. Dia itu menjadi muwaddih. Menjadi sesuatu yang menerangkan yang datang sebelumnya. Nah, ini kita save dulu ya. Kita save dulu. Kenapa? Pasti nanti ada pertanyaan. Apa perbedaan antara badal sama atof bayan Ustadz? Nanti kita akan jelaskan itu. Ya. Nanti di sini akan ada iltibas antara atof bayan dan badal. Nah, nanti kita akan bahas itu. Insya Allah ta'ala. Tapi intinya atof bayan itu untuk apa? Untuk menerangkan sesuatu yang datang sebelumnya tapi tanpa huruf. Contohnya uqsimu billah, aku bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala
Afan, aqsama billah. Jadi telah bersumpah dengan Allah Abu Hafsin Umar. Jadi Abu Hafsin ini sebagai man'ut, sebagai maktufnya, dan Umar sebagai naatnya. Umar sebagai naatnya. Umar sebagai naatnya. Nanti akan ada perbedaan antara badal sama atof bayan, insya Allah ta'ala. Yuk. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Oh, belum ya? Belum dulu. Yuk, lanjut. I'rabnya udah kita sebutkan tadi. Yuk, yang berikutnya ada namanya taukid. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah ja'a Zaidun nafsuhu. Nah, nafsuhunya disebut sebagai namanya taukid dan Zaidnya disebut sebagai namanya muakkad yang tadi saya bilang. Oke. Yuk. Terus berikutnya ada namanya badal. Badal ini contohnya adalah akhuka sebagai badal dan zaidunnya sebagai al-mubdal minhu. Al-mubdal minhu. Nah, oke. Terus timbul pertanyaan. Ustadz. Nah, oke. Kita bahas dulu satu persatu ya. Tadi kita katakan misalnya Ja'a Abu Hafsin Umaru. Sedangkan yang kedua misalnya Ja'a Zaidun Akhuka. Oke. Telah datang bapaknya Hafs namanya Umar. Telah datang Zaid yang mana dia itu adalah kakakmu. Nah, yang satu namanya atof bayan, yang satu lagi namanya badal. Oke, coba. Sebelum saya jawab, ada nggak yang berani mau memberikan jawaban apa perbedaan antara atof bayan dengan badal? Sekilas mirip bukan? Antara atof bayan sama badal. Ja'a Abu Hafsin, telah datang bapaknya Hafs, Umar. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Akhuka yang dia itu adalah saudara laki-lakimu. Yuk, coba. Apa perbedaannya? Siapa yang berani? Silakan. Kalau atof bayan ini ya isim jamid ya Ustaz ya. Atof bayan, isim jamid. Oke, terus. Kalau badal kan lebih umum kan. Lebih Maka dia umum. mengikut minhunya ya. Oke. Yuk. Terus yang lain. Kalau gini gimana Ustaz? Kalau atof bayan itu fokusnya dia menjelaskan kata sebelumnya. Oke. Kalau badal tuh fokusnya pada menggantikan kata sebelumnya. Hampir benar. Itu enggak sih? Hampir benar. Hampir benar. Tapi ada diksi yang kurang mendekati kurang tepat digunakan. Tadi udah benar. Iya, Ustaz. Tadi udah benar. Itu udah mendekati. Ya, coba yang lainnya. Kalau Bu Enda atau Mbak Indi coba. Tahu Ustaz karena baru ketemu Oh, baru ketemu tahu ini. Oke. Iya. Baik. Ya, coba Bu Enda coba.
Masih bingung, Ustaz. Oke, tadi jawabannya Mbak Wika udah mendekati benar. Oke, perhatikan baik-baik. Sebenarnya perbedaan mereka ini ada di titik fokusnya. Kalau kita perhatikan, ketika dikatakan Ja'a Abu Hafsin Umar, sebenarnya yang dibutuhkan oleh pendengar itu Abu Hafsinnya atau Umarnya? Coba Umar. kita pakai bahasa ini pendekatan kita. Ja'a Abu Hafsin Umar. Yang pengen dituju itu Abu Hafsinnya atau Umarnya? Umar. Oke, Umar. Mbak Wika, Umar Ustaz. Umar. Oke, baik. Bukan Abu Hafsin nih, berarti. Titik fokusnya, fokus Oh, Abu dalam Hafsin ya. kalimat itu. Oh iya. Abu Titik Abu fokus Hafsin. pembahasannya Hafsin. Abu Hafsin. Nanti Umar. Ab, Oh iya. ah, Iya ah. Ustaz. Oke, Abu Hafsin ya. Oke. Terus yang kedua misalnya, Ja'a Zaidun akhuka. Oke. Yang jadi titik fokusnya yang di mana? Coba. Yuk. Zaidun. Zaidun. Oke, coba yang lain. Aku Kak. Akhuka. Mbak Wika. Zaid. Dia bilang Zaid. Bentar Adiknya. Ustaz. Masih mikir saya. Oke. Jawabannya gini, Mbak Wika. Atof bayan itu kita tuh kayak seolah-olah nggak nganggep Umar ini. Nggak nganggep kita. Itu. Sedangkan ahuka ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena mungkin dia nggak tahu yang datang tuh Zain yang mana. Gitu. Maka tadi saya bilang, untuk membedakan antara atof bayan dan badal itu cukup dengan kita meletakkan titik fokusnya. Yang menjadi kunci dari itu tuh apa gitu. Nah, dalam hal ini kalau badal itu si akukanya ini. Afan, yang titik fokusnya itu akukanya ini. Kayak seolah-olah dia pengen bilang ini, Ja'a Zaid. Kan bingung kan? Zaid yang mana? Akuka. Zaidun akuka. Kayak kita tadi bilang Ummul Mukminin. Kan banyak tuh dalam benak kita kan. Ummul Mukminin siapa ini? Gitu. Aisyah. Oke. Nah, itu satu. Jadi titik fokusnya di mana? Nah, tapi kadangan ketika praktiknya, oke, kadangan nanti ulama itu bilang ini bisa jadi atof bayan, ini bisa jadi badal, pasti kayak gitu nanti, seringnya kayak gitu, seringnya kayak gitu ya. Tapi yang membedakan antara keduanya adalah titik fokusnya tadi itu. Yang mana yang mau dituju? Tapi dalam praktiknya nanti atof bayan dan badal ini pasti nanti selalu beriringan, seiring sejalan. Terus pertanyaan berikutnya, apakah berefek pada istinbat hukum, Ustadz? Enggak, biasanya enggak terlalu berefek kepada istinbat hukum. Gitu. Oke? Nyambung sampai sejauh ini? Nyambung Ustaz, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Oke, dari Mbak Bulan, Mbak Indi, Mbak Bu Endah, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, saya ulangi lagi. Yang menjadi perbedaan antara atof bayan dan badal nanti coba dicek lagi ya, di cross check lagi, di searching lagi di itu. Yang menjadi titik perbedaan adalah di mana letak titik fokusnya. Kalau atof bayan itu fokusnya di Abu Hafsin, kalau badal itu di akhukannya itu. Karena bayan ya hanya sebatas menjelaskan aja, mempertegas, memperjelas. Sedangkan akhukan di sini itu yang dituju.
bukan zaidnya, tapi ahukanya itu yang dituju itu. Nah, itu tadi. Nah, terus yang berikutnya, dalam praktiknya para ulama itu sering sering sekali, bahkan nanti mungkin akan banyak menjumpai bahwasanya ulama itu kadang mengatakan, oh ini ataf bayan, enggak ini badal, oh ataf bayan dan badal, ataf bayan dan badal, pasti selalu beriringan. Ataf bayan atau badal, ataf bayan atau badal. Jadi kita nggak menyalahkan ketika dia itu mengi'rabnya ataf bayan, dan kita tidak menyalahkan kalau dia itu badal. Karena konsekuensi terhadap lafaznya juga yang nggak ada, karena sama-sama aja, sama-sama tabi, gitu ya. Konsekuensi terhadap hukum juga ya nggak terlalu mencolok antara ataf bayan dan badal, nggak ada perbedaan. Ala kulihal itu kalau dalam praktiknya. Yuk, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Nah, dikatakan di sini ada permasalahan terakhir nih. Perhatikan baik-baik nih. Oh, ini yang kita mungkin akan sering jumpa ini. Wa idza jtama'a hadhihi tawabi'. Kalau misalkan kita ketemu seluruh atau gini, misalnya ada seorang penulis yang ingin menggunakan seluruh tawabi, maka apa yang harus didahulukan? Naatkah, taukidkah, atau yang mana? Dikatakan kut di mana tun pertama naat. Kita buat ininya kita buat kodenya dengan n. Atof bayan ain a b misalnya. Oke. Taukid t badal b atof nasak berarti an. Ya. Oke. Nah, berarti gampangnya adalah n a b t b a n. Ini kita ubah posisinya dengan bahasa kita. Ya. Gampang kan? Nab, ban. Tengah-tengahnya T. Berarti yang didahulukan adalah naat dulu, AB atof bayan, T taukid, B badal, AN atof nasak. Nab, ban. Nah, kalau diiniin, mungkin gini kali. Nun, ain, ba, terus tengah-tengahnya ta, terus di sini ada ba, terus ain, nun. Nah, ini untuk mempermudah aja. Nanti kalau misalkan nemu akronim yang lebih enak didengar, mudah dihafal, silahkan. Nah, ini secara nggak langsung aja nih tadi saya nyoba untuk ngasih ke hadirin sekalian. Nab, ban. Nah, kan tinggal diubah aja harokatnya. B diganti N, tengah-tengahnya T. Gitu ya. Nah, ini silahkan di otak-atik sendiri. Takulu, kamu katakan ja'ar rojul. Al-Fadil, ini berarti naatnya, ini nunnya. Umaru, sebagai atof bayan. Nafsuhu ta. Akhuka atof. Badal. Wa Umar. Ya, wa Umar. Nah, ini sebagai atof nasaknya. Ya, atof nasak, atof bayan, naat, atof bayan, taukid, badal, habis itu atof nasak. Nah, i'rabnya ya sudahlah, nggak perlu lah. Nggak perlu untuk dibahas karena sudah disebutkan oleh kita. Oke. Alhamdulillah bab marfuat sudah selesai. Yuk, coba ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini?
Coba. Cukup dari Maulan, Mawika. Cukup Ustadz. Oke, Cukup Ustadz, insya Allah. sudah itu aja. Barakallahu li wa lakum. Insya Allah kita ketemu besok lagi di Selasa pekan depan. Kita akan bahas fa'il. Ini insya Allah gampang lah. Nggak perlu effort berlebih karena udah pernah kita bahas. Mungkin nanti ada beberapa tambahan-tambahan yang berasal dari musonif kitab. Tapi selebihnya insya Allah gampang lah. Ini nggak terlalu sulit lah untuk digapai. Semoga kita bisa nanti satu kali pertemuan bisa ngambil 2 topik mungkin insya Allah. Itu aja dulu. Barakallahu walakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada wassalamualaikum pun kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.